Apakah pusar bayi boleh disimpan? Menurut orang tua bisa dijadikan obat kalau anak demam. Banyak obat lain. Karena dia bagian badan kita ini, kalau udah terlepas dari badan kita, dia jadi najis. Najis. Kalau putus jari saya ini, masuk ke dalam simpan, dia jadi najis. Maka dia mesti ditanam, dikubur. Anak saya lahir, hari-harinya itu ditanam di tanah. Kubur, enggak. Dibuang aja, tak usah disimpan. Jelas? Apakah sudah sah perceraian saya di agama Islam, Pak Ustadz, bila suami sudah nikah tanpa persetujuan? Selama dia tak menjatuhkan talak, sampai hari kiamat kalian tidak bercerai. Jelas? Saya tak tahan di madu, Pak Ustadz. Gugat dia ke pengadilan agama. Wahai Pak Hakim, aku tak tahan Pak Hakim. Kata hakim, ku tengok memang kau udah tak tahan. Kalau diteruskan mati toga. Jadi setujui hakim. Ibu tahan? Ada perempuan yang tahan. Ada yang tahan? Ada. Angkat tangan. Mudah-mudahan bapak itu baik-baik saja. Kok saya tengok dari wajah ibu ini, bapak itu baik-baik. Apa benar di saat kita umrah tak boleh upload, hanya boleh di-share saat pulang dari umrah? Sedang tawaf itulah hasil mengupload. Tawaf ini kan ibadah. Rukun umrah ada 5. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Selama ini ambil foto-foto aja lah. Nanti udah habis selesai itu barulah upload, edit video dan selainnya. Jangan sedang ibadah itu. Karena kita sedang dalam ibadah. Bolehkah perempuan melaksanakan sholat Jumat? Boleh. Boleh apa bunyi dalilnya? Jika tak boleh, apa alasannya? Perempuan boleh sholat Jumat. Mana dalilnya? Perempuan sholat Jumat sahabat Nabi. Nabi mendiamkan. Diamnya itu menunjukkan boleh. Makkah perempuan sholat Jumat, Madinah perempuan sholat Jumat, di Mesir perempuan sholat Jumat. Tapi tidak wajib. Seandainya diwajibkan, berat. Kalau wajib ibu sholat Jumat, anak menangis-nangis, laki lebih menangis, tak makan siang. Allah ini maha kasih, maha sayang. Maka laki-laki saja disuruh, perempuan sholat zuhur di rumah. Balik suami, baru dia sholat zuhur. Apa benar jika istri belum mandi wajib tak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, terutama memasak? Perempuan, laki-laki, dia wajib mandi. Kalau dia tak bisa mandi karena sesuatu, dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, dia bertayamum. Dia boleh melakukan aktivitas apapun. Selama hadas besar tak boleh tujuh, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Yang lain daripada itu hukumnya boleh. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Uang saya dilarikan orang. Bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Yang pertama, dicari orang ini kok bisa dia dapat duit ibu dari mana? Kalau dia perempuan, mana suaminya? Kalau dia belum punya suami, di mana ayah maknya? Kan ada kenal, kan tak mungkin kita jumpa tiba-tiba aku pinjam duit langsung kita kasih. Maka dituntut ke keluarganya, dicari, didoakan malam sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, bacakan Yasin. Engkau yang maha kuasa, aku bertawassul kepada engkau, barokat surat Yasin ini lembutkan hatinya. Andai dia tak membalikkan, balik dengan cara yang lain. Mudah-mudahan diselesaikan Allah masalahnya insyaAllah. Bagaimana dengan harta yang didapat dengan cara yang tak halal?
Apakah kalau dizakati dia berubah menjadi halal? Tidak. Duit yang dapat dengan cara menipu, dengan cara riba, rentenir, lintah darat, maka duitnya itu jangan diambil, jangan dipakai, serahkan semuanya untuk kepentingan umum, untuk bangun masjid, untuk pokoknya jangan dipakai sama sekali. Saya mau tobat nih Pak Ustadz, banyak kali duit-duit haram, jangan dipakai sama sekali. Dalilnya mana? Dalil ayat Quran. Dalil ayat Quran, wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, dari yang halal-halal, yang baik-baik saja. Dalil dari hadisnya mana Pak Ustadz? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Bolehkah kita mengingat hari lahir dengan acara meriah di rumah, misalnya makan bersama? Apa salahnya ngundang orang makan? Mana ada doa tolak makan? Yang ada tuh tolak bala. Saya kalau ibu undang datang saya. Anak tak pernah kalian undang, maka saya tak datang. Cobalah undang, datang saya. Tapi jangan ada acara-acara yang meniru tradisi orang Majusi. Orang Majusi itu memintanya kepada api. Jadi dipejamkan waktu mengembus api itu. Apa permintaan mama tadi? Jadi waktu meminta itu, waktu mengembus api itulah minta. Ditanya sama lakinya, mama minta apa tadi? Ada deh. Waktu menembus api itu. Kita mintanya kepada Allah. Jadi tetap kenduri, habis kenduri itu suruh Ustaz Somad doakanlah. Ya Allah, berkahilah umur ibu ini ya Allah. Sehatkanlah badannya. Tak ada kita nyembah api di situ. Jelas? Saya punya piutang sudah saya minta selama 3 kali, tapi tak juga dibayarnya. Terus kalau berjumpa kayak nggak kenal. Seharusnya saya gimana Pak Ustadz? Laporkan ke Polda. Polda, Jalan Sudirman. Tak sanggup, Polsek, Polres Kampar. Paling rendah, Polsek Kecamatan. Buat BAP bahwa dia tak bayar utang. Waktu meminjam, manisnya semanis diabetes meletus. Pas giliran membayarnya, jadi saya pernah bertamu ke rumah orang di Bogor. Dia tulis dari depan rumahnya itu, memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman itu katanya menambah musuh. Maka saya kalau datang orang minjam duit, Ustadz minjam saya duit, ini 100.000, tak usah pinjam, bawalah balik. Aku mau minjam Pak Ustadz, daripada kita berkelahi nanti rusak hubungan kita, baguslah tak usah, bertambah musuhku nanti. Menambah musuh, memberi pinjaman menambah musuh. Hati-hati yang meminjam tak balik, ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mati jadi anggau gara-gara tak membayar utang. Bagaimana cara melakukan sholat istikharah secara benar? Usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Apakah setelah melakukan atau melaksanakan sholat langsung diberi jawaban? Langsung ada jawabannya. Bagaimana rasanya? Ada kecenderungan hati untuk memilih satu di antara dua. Mau bisnis atau tak bisnis? Jadi jualan atau tak jadi jualan? Mau nikah dengan si A atau dengan si B? Kau udah istikharah anak muda? Udah Pak Ustadz. Yang mana nampak? Nampak dua-duanya. Berarti belum putus istikharah kau. Salat lagi. Usolli sunnatal istikharah cinta raka'ataini.
Nanti akan dikirimkan Allah kecenderungan hati, condong saja hati, baru lanjutkanlah. Tengah-tengah malam, baca Quran, berzikir, nanti Allah akan kirimkan signal-signal insya Allah. Bekerja di bank itu apakah termasuk riba? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, yang mencatatnya. Wa syahidaihi, yang jadi saksinya. Kulluhum sawa, semuanya podo kabeh samo. Maka mereka semuanya kena riba. Karyawan PT tapi ditempatkan di bank, apakah hukumnya Pak Ustadz? Cemana karyawan PT ditempatkan di bank? Karyawan PT ditempatkan di bank. Jadi apa dia di bank? Jadi security. Kena. Karena dia masuk dalam 4. Akilahu, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidaihi. Cari kerja yang lain. Jangan ada terkait dengan riba. Tapi kalau ibu jualan nasi, ada orang membeli, tak perlu tanya, duit kau ini riba. Karena yang ibu jual adalah nasi. Tak penting, jangan tanya duit orang nanti. Ada katupek gulai paku, ada. Eko halal kok. Di berang kok. Bagaimana reaksi kita terhadap aib buruk yang disebar di lingkungan keluarga terhadap kita? Perlukah kita mendatangi mereka untuk memberi penjelasan? Sudah berusaha untuk ikhlas, tapi hati ini masih belum terima. Saya kalau dibully orang, diejek orang, saya jelaskan sekali. Setelah saya jelaskan sekali, cukup. Karena kalau kita jelaskan, kita capek. Tomat itu makan duit haram. Maka saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai hari ini tidak pernah makan duit karena saya makan nasi. Dan tidak ada duit haram yang saya makan. Kepada yang menuduh saya, berhentilah kalian menfitnah. Dah cukup. Karena kalau kita pikirkan itu kita capek. Tetap juga saya diejek-ejeknya. Saya pergi ke polisi, saya lapor. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam. Ini orang mengejek-ejek saya. Ini orangnya. Ini screenshotnya di medsos. Oke, kalau gitu kami BAP, silakan. Ketiklah semua. Kapan saudara mendapatkan? Tadi siang. Di mana? Di internet. Website apa? Facebook. Sudah selesai. Oke, nanti Ustadz akan bawa, ya. Datang saya di. Assalamualaikum kepada saudara Abdul Somad, datang ke kejaksaan. Datang. Mana dia yang mengejek itu? Mencret dia tak datang. 2 kali saya datang. 2 kali saya datang ke Jalan Sudirman. Tak datang. Rupanya jago di medsos aja. Jadi saya kalau diejek orang, pertama saya klarifikasi. Kalau dia terus, saya polisikan. Kalau udah setuju dia selesai sudah. Ibu pun juga gitu. Kalau ada memfitnah-fitnah ibu di lingkungan itu, undang orang tuh, namanya acara konferensi pers. Klarifikasi. Ini sudah seliweran ini berita di perumahan kita. Kabarnya klien menuduh saya punya santet. Jadi saya perlu klarifikasi bahwa sampai hari ini belum ada. Dan saya ini orangnya pengajian. Tapi kalau klien masih tetap, saya insya Allah akan bawa ini ke Polda. Siap-siap kalian masuk penjara, berpisah kalian sama laki kalian. Tinggal anak-anak, masuk penjara kalian nanti. Minta doa juga Ustadz untuk orang yang sudah lama menginginkan keturunan, terutama ya nanti sama di akhir majelis kita berdoa mudah-mudahan diberikan keturunan anak cucu yang soleh dan soleh. Sulit tak bagi Allah untuk mengasihi keturunan? Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun. Bayangkan umur
Pejamkan mata, bayangkan laki-laki umur 86 tahun. Bininya sudah diponis orang, maaf cakap, mandul. Namanya Hajar. Namanya Sarah. Ternyata apa yang terjadi? Lahir anak laki-laki dari Hajar waktu umur Nabi Ibrahim 86. Itulah anaknya Ismail. 13 tahun sesudah itu, 86 tambah 13 sama dengan 99. Umur 99, istrinya yang udah diponis tak akan punya anak. Sampai mati bininya itu punya. Hamil. Itulah anak dari Sarah. Lahirlah anak laki-laki namanya Ishak. Apa Ismail lahir 2 kali? Mana ceritanya? Yang pertama tadi Ismail, nama emaknya Hajar, umur Nabi Ibrahim 86. Yang kedua nih Ishak, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Sebenarnya Allah cuma ingin doamu lebih lama. Allah ingin sujudmu lebih khusyuk. Allah ingin air matamu jatuh berderai. Disitulah turun rahmat Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang kalau masak tauhidnya kepada Allah, husnuzon kepada Allah, tak risau dia dengan hidup. Tak gelisah dia dengan hidup. Tapi kalau tauhidnya setengah masak, yang enak setengah masak itu cuma telur ayam. Hidup ini yang paling indah adalah husnuzon. Berserah diri kepada Allah. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal, husnuzon kepada Allah. Ada anak, alhamdulillah. Tak ada, berarti Allah menyelamatkan. Dapat anak 10-10-nya durhaka. 1 narkoba, 2 pemabuk, 3 sakau. Allah sayang, dibuatnya tak punya keturunan. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Setelah itu serahkan pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apakah saya buka usaha jual beli motor bekas, pembeli mau melakukan kredit dengan perantara bank, apakah saya kena riba? Saya punya motor. Motor saya ini mau dibeli sama ustazah. Lalu kemudian dicicilnya selama 2 tahun. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tulis di Google ibu tuh, tulis itu Somad Morocco Credit. Buka google.com. Setelah itu tulis di situ SOMAD MOROCCO spasi kredit. Enter. Nanti dapat tulisan Somad Morocco Credit. Lengkap adalah Somad Morocco Credit. Share ke grup. Kita ini pengajian ini ada grupnya Ustazah. Ada grupnya. Share ke grup. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Sekarang sudah 2023. 13 tahun yang lalu sudah saya tulis. Belum kan lahir sudah ada tulisan. Bahwa kredit hukumnya boleh. Kredit panci, kredit. Di rumah saya itu Pak Ustadz, yang lunas cuma saya. Inilah kata ibu. Aku nilai cuma yang lunas. Yang lain kredit Pak Ustadz. Tak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meminjam uang. Jadi selama kami di abang mengkredit mobil ke saya, motor ke saya, rumah ke saya, tak apa-apa. Tapi begitu ada orang ketiga di antara kami, nama orang ketiga itu finance, keuangan. Akhirnya beliau minjam uang, uangnya dibeli ke rumah, maka sebenarnya membeli rumah, membeli mobil, membeli motor itu cash. Yang dia bayar itu adalah uang dengan uang. Disitulah kena ribanya. Jadi uang dengan uang riba. Uang dengan barang, uang dengan panci, uang dengan jilbab. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Amin. Sepele kali ustadznya.
Jika melontarkan kata talak melalui WhatsApp, apakah sudah benar-benar jatuh talak? Tengok dulu siapa yang menulis. Bisa jadi handphone itu dipinjam kawannya. Kawan tuh mau WA bini dia. Dicarinya istriku. Rupanya istri kawan yang punya handphone. Setelah ditulisnya istriku, disangkanya bini dia, saking marahnya emosi. Rupanya bini kawan. Itu maka dipastikan betul. Jadi mana tahu tiba-tiba keluarlah WhatsApp di handphone ibu. Tengok, telepon lagi. Abang di mana? Kenapa tiba-tiba mengirim WA gini? Apa bunyinya, Dek? Katanya talak. Handphone abang kena copet. Rupanya pencopet itu. Kita prank dulu orang ini. Udah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Tapi kalau dapat dipastikan memang dialah yang mengirim, betul kau yang mengirim, betul. Dalam keadaan sehat, sehat. Kenapa kau kirim melalui WhatsApp? Kenapa tak langsung? Aku tak berani, aku takut kali jumpa. Maka jatuhlah talak kalau memang ada niat. Tengok bunyi kalimatnya. Kalau bunyinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Tanya dulu, kau ada niat enggak? Aku tak ada niat, Pak Ustaz. Terus kenapa kau tulis gitu? Aku cuma nyuruh dia balik aja. Tak ada tuh talak. Tapi kalau tulisannya, ku talak kau talak, maka jatuh talak satu. Jelas? Maaf, saya mau tanya, apakah berdosa saya menutupi kesalahan suami yang sudah fatal menikahi wanita lain tanpa minta izin saya dulu di hadapan orang tua yang sedang sakit parah? Laki-laki menikah dengan perempuan lain, boleh apa tak boleh? Selesai. Pulang dia, dibilangnya sama ibu, aku udah nikah tadi sama si Anu. Terus pulang lagi seminggu lagi, aku udah nikah sama si Anu. Pulang lagi seminggu lagi, aku udah nikah sama si Anu. Pulang dia sekali lagi, aku udah nikah sama Anu. Yang kelima itu baru haram. Yang keempat tuh boleh. Tapi, yang dipotong video ini, tinggal di Indonesia, ada namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Hidupkan lampu. Ada namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak boleh seorang suami menikah tanpa surat izin persetujuan dari istrinya yang disahkan oleh hakim. Setengah mati bapak itu tak bisa berbini, Bu, kalau ibu tak menurunkan tanda tangan di matre 6.000 yang sekarang sudah naik 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada pena, kertas, dan matre. Ada saya tengok beberapa ibu-ibu ini di handphonenya matre, bahaya itu. Jelas? Selama ibu tak membubuhkan tanda tangan, nikah dia, ibu gugat ke pengadilan, maka dia masuk pidana penjara. Hati-hati, negara kan negara hukum. Dia dah nikah Pak Ustaz, ibu tidak gugat? Tidak. Kenapa tak ibu gugat? Karena aku menginginkan surga. Diam aja lah, jangan bercakap. Kalau menginginkan surga, diam. Ini asal pergi beli kangkung, apa pergi lagi beli bayam, pas ditanya, ibu kenapa tak gugat ke pengadilan? Surga, surga apa? Hah? Ustadz, apa boleh kita berhias sambil menabung di toko emas? Oh, maksudnya ibu punya perhiasan. Almarhumah emak saya, asal ada duit terkumpul dari sawit dia belikannya gelang, belikannya cincin, beli emas. Jarang dia menyimpan duit. Jadi sesudah dia meninggal, saya bongkarlah raknya, saya bongkar, dapat banyak sekali emas. Setelah dibagi, kami berdua, saya dengan adik saya, ahli waris, jatah itulah untuk modal pembangunan masjid Hajah Rohana yang sedang pembangunan sekarang. Saya mau mengalir jadi amal jariah. Banyak sekali. Cincin, gelang, rantai, subang, anting disimpan. Dari kecil, waktu saya ke Mesir, dijualnya gelang. Waktu ke Maroko, dijual. Saya tak pernah minjam duit.
Balik mau mengajar kena hujan. Mak, ini beli mobil kurang duit, jual. Jadi banyak. Kalau simpan duit habis. Jadi boleh menyimpan emas. Ibu yang selama ini menyimpan emas. Karena kalau disimpan duit, nilai duit itu jatuh, inflasi secara ekonomi. Tapi kalau menyimpan emas, naik terus. Emas yang tak naik, Mas Parno, Mas Broto, Mas Tono, itu dia tak naik, dia stabil. Nama lakiku kok Ustaz dulu. Kalau kita punya duit 200 juta, diputar dagang, bagi keuntungan, berapa persen keuntungan yang harus kita terima? Apa ada zakat yang harus dikeluarkan? Duit ibu 200 juta. Saya pakai untuk kita jualan, dagang. Kita jual peci, namanya peci UAS. Berapa pembagian antara pemilik modal dengan saya? Tidak diatur dalam Islam, terserah kesepakatan. Bu, duit ini modal dari ibu, aku yang memakai. Gimana kalau pembagian kita 50-50? 50 untuk ibu, 50 untuk aku. Setuju, Bu? Ah, udah, berarti nanti pas untung, kebetulan untunglah 100 juta. Maka balik duit ibu menjadi, aduh, modal 200, untung 100, kita 50-50. Duit ibu baliknya berapa? 250, modal balik tambah untung 50. Saya mendapat berapa? Saya dapat 50. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Kalau dari 50 itu tidak, tapi saya total dengan harta saya semua. Kalau di atas 85 gram baru keluar. Apakah ibu yang punya uang 250 wajib keluar? Wajiblah keluar, kan udah lewat dari 85 gram. 85 gram tadi 170. Sekarang duit ibu sekarang 250, kena 2,5%. Jelas? Marah Ustaz? Tidak marah, memang suaranya memang tinggi dari dulu.